liridhaillah ayyuhal Imam Habib Muhammad syai'un Namul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi karamatihi fid dharain. Amin. Allahumma amin. Wa faqala mongko dawuh sapa Syakikun Imam Syakik. Faqala mongko dawuh sapa Syakikun Imam Syakik. Leres niku nggih. Wa faqaka muga-muga nulungi ing sira. Wafaqaka muga-muga nulungi ing sira sapa Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala. Inni setuhune ingsun iku qad nadartu teman-teman wis ningali sapa ingsun at-Taurata ing kitab At-Taurata ing kitab Taurat wal Injila lan kitab Injil waz Zabura lan kitab Zabur wal Furqana lan kitab Al-Qur'an. Fawajadtu mongko nemu sapa ingsun al-kutuba ing pira-pira kitab al-arba'ata kang papat taduru kang ngubeng apa kutub ala hadhil fawaidi ing atase iki pira-pira faidah as-samaniyati kang kaping 8 as-samaniyati kang 8 jumlahe sanes kaping 8 nggih kang 8 jumlahe faman mongko utawi sapane wong iku amila ngamal sapa man biha kelawan fawaid kana mongko ana sapa man iku amilan wong kang ngamal bihadihil kutubi kelawan iki pira-pira kitab al-arba'ati kang papat kemarin sudah kita bahas ada 8 manfaat yang itu disampaikan oleh Imam Hatib kepada gurunya yaitu Imam Syakik selama belajar 30 tahun bersama beliau. Setelah mendengar uraian dari 8 manfaat itu, Imam Syakik ngendikan wafaqakallahu ta'ala. Muga-muga Allah paring pitulung, muga-muga Allah memberikan pertolongan kepadamu. Dan sungguh saya benar-benar melihat bahwa di dalam kitab Taurat, Taurat itu kitabnya Nabi Sinta, Nabi Musa. Wal Injil Isa. Terus Zabur Daud. Wal Furqan niku nama Al-Qur'an. Nama Al-Qur'an banyak ya. Di antaranya Al-Furqan, pembeda dari yang lain ya, karena berbeda dengan yang lain. Imam Syakik
benar-benar melihat bahwa apa yang sudah diuraikan, yang disampaikan oleh muridnya Imam Hatim itu ditemukan juga oleh Imam Syakik di dalam 4 kitab tersebut, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Semuanya itu ada bahasan yang disampaikan dari Imam Hatim tentang 8 manfaat yang sudah kita pelajari kemarin itu. Ayyuhal walad, he anak ingsun, Qad alimta teman-teman wus weruh sapa sira min hataini saking min hatainil hikayataini saking ikilah cerita loro. Napa setelah niku? Annaka ing setuhune sira iku la tahtaju ora butuh sapa sira. Iku la tahtaju ora butuh sapa sira ila taksiril ilmi maring ngekehake ilmu. Wal ana lan ing dalem saiki ubayyinu bakal mertelaake sapa ingsun. Ubayyinu bakal mertelaake sapa ingsun laka maring sira ma ing barang yajibu kang wajib apa ma ala saliki sabilil haqqi ing ngatasé wong kang ngambah dalan kang bener. Ala saliki sabilil haqqi ing ngatasé wong kang ngambah dalan kang bener. I'lam ngertiya sira annahu ing sakmene kelakuan iku yang bagi sayukjo lisaliki maring wong kang ngambah dalan salik. Sapa syaikhun syekh guru, sapa syaikhun guru, mursyidun kang nuduhake, murabbin kang ngitik-ngitik, liyukhrija supaya ngetokake sapa syekh, supaya ngetokake sapa syekh al akhlaqa ing akhlak as-sayyi'ata ing kang olo, al akhlak as-sayyi'ah akhlak yang tercela. Minhu saking salik, bitarbiyatihi kelawan ngitik-ngitik sapa syekh, wa yaj'ala bitarbiyatihi, saya ulang, bitarbiyatihi kelawan ngitik-ngitik syekh, wa yaj'ala lan dadekake sapa syekh makanaha ing dalem panggonane akhlak as-sayyi'ah, makanaha ing dalem panggonane al akhlak as-sayyi'ah, khuluqan ing akhlak hasanan kang bagus, khuluqan ing
akhlak utawa pakerti. Khuluqan ing akhlak utawa pakerti hasanan kang bagus. Wa makna at-tarbiyati utawi maknane tarbiyah. Wa makna tarbiyati utawi maknane tarbiyah iku yushbihu nyerupani apa makna, iku yushbihu nyerupani apa makna fi'lal fallahi ing penggawene petani, fi'lal fallahi ing penggawene petani, alladzi rupane falah, alladzi rupane falah yaqla'u kang bedol sapa alladzi, yaqla'u kang bedol sapa alladzi asyauka ing duri, asyauka ing duri, wa yukhrijulan buang sapa fallah, wa yukhrijulan buang sapa fallah an-nabatati ing pira-pira cukulan, an-nabatati ing pira-pira cukulan, al-ajnabiyati kang liya, al-ajnabiyati kang liya, min baini zar'i saking antarane gogo, liyahsuna supaya bagus apa nabatuhu cukulane zar'i, apa nabatuhu cukulane zar'i, wayakmulan sampurno apa rayuhu pawetone zar'i, apa rayuhu pawetone zar'i, wala budda lan ora kena ora lisaliki keduwene salik min syaikhin saking syekh atau guru, min syaikhin saking guru, yu'addibuhu kang mulang adab sapa syekh ing salik, kang mulang adab sapa syekh ing salik, wa yursyiduhu lan nuduhake sapa syekh ing salik, wa yursyiduhu lan nuduhake sapa syekh ing salik ila sabilillahi ta'ala maring dalane Gusti Allah Ta'ala, li'anna Allaha karana sak temene Gusti Allah iku arsala wus ngutus sapa Gusti Allah, iku arsala wus ngutus sapa Gusti Allah lil ibadi maring pira-pira kawulane, lil ibadi maring pira-pira kawulane rasulan ing rasul, rasulan ing rasul utawa utusan, rasulan ing utusan, lil irsyadi karana nuduhake, lil irsyadi karana nuduhake ila sabilihi maring dalane Gusti Allah, ila sabilihi maring dalane Gusti Allah. Iklam annahu yambagi lisalik syaikhun mursyidun murabbin. Ketahuilah bahwa jika
engkau menginginkan bisa mendapatkan jalannya Allah, ridhonya Allah, maka fayambagi lisalik syaikhun mursyidun, maka hendaknya engkau itu punya guru, punya syekh, mursyid, punya guru yang bisa menunjukkan kepada jalannya Allah. Jadi orang kalau ingin bisa benar-benar berada di jalannya Allah, maka butuh yang namanya seorang guru, butuh yang bisa menunjukkan kita pada jalan yang benar. Nah, siapa yang bisa menunjukkan kepada jalan yang benar? Yaitu guru atau mursyid. Kenapa demikian? Karena seorang mursyid itu yang nanti bisa menuntun, yang nanti bisa menuntun muridnya untuk bisa menuju sampai pada Allah yang Maha Hak. Disampaikan di sini kenapa mursyid? Li'annal mursyid liyukhrijal akhlaqas sayyi'ah minhu bitarbiyatihi wa yaj'al makanaha khuluqan hasanan. Karena yang namanya seorang guru, seorang mursyid itu yang nanti mampu mengeluarkan akhlak-akhlak tercela yang ada di dalam diri murid untuk kemudian diganti, dijadikan dalam diri murid itu adalah akhlak-akhlak yang baik. Ditanamkannya lah akhlak-akhlak yang baik ke dalam diri salik orang yang pengen mencari jalan menuju kebenaran. Jadi ada unsur tarbiyah di dalamnya. Karena seorang mursyid itu akan mentarbiyah, akan memberikan tarbiyah kepada salik. Lanopo niku tarbiyah? Wa makna tarbiyah yushbihu fi'lal fallah alladhi yaqla'u syauka wa yukhrijun nabatatil ajnabiyah. Jadi yang namanya tarbiyah itu adalah ibaratnya seperti pekerjaannya seorang petani. Seorang petani itu menanam apapun, yo nanam padi, yo nanam yang lain. Seorang petani itu ketika menanam tanaman, maka pasti akan dirawatnya, kan? Tidak mungkin nanam terus setelah itu dibiarkan begitu saja. Buah ya gitu, enggak buah ya terserah, kan enggak begitu. Pasti berharap bahwa ketika menanam nanti bisa menghasilkan buah atau menghasilkan panenan yang bagus, kan begitu harapannya. Mosok ada orang menanam terus tidak berharap bahwa apa yang ditanam nanti akan berbuah, atau apa yang ditanam nanti bisa menghasilkan panenan yang bagus. Tidak mungkin. Jadi ibaratnya seorang petani ketika menanam, maka akan berusaha untuk menghilangkan duri-duri, menghilangkan rumput-rumput liar yang ada di antara tanaman-tanamannya itu. Itu pasti. Jadi nek seorang petani menanam padi, di situ tumbuh kemudian rumput-rumput liar yang mengganggu pertumbuhan padi, maka pasti itu nanti akan dicabuti, pasti akan dibersihkan, dikeluarkan rumput-rumput liarnya, dibuang supaya nanti ini tanamannya itu bisa bagus. Jadi gambarannya seperti ini. Seorang petani itu mengeluarkan rumput-rumput liar, mengeluarkan yang segala sesuatunya itu nanti bisa mengganggu tanamannya, untuk kemudian
pertumbuhan dan tanaman yang sudah ditanam ini nanti itu bisa tumbuh menjadi sempurna. Jadi kalau tidak ada rumput-rumput pengganggu, maka ini tumbuhnya akan lebih baik karena tidak ada pesaing. Tidak ada pesaing yang makan di situ. Nah, jadi tanaman itu kan juga lek subur itu nanti akan tumbuh bagus. Nah, tapi kalau kemudian ditumbuhi dengan rumput-rumput liar yang lain, pasti ini kan ada persaingan untuk makan. Ya, ada persaingan. Maka rumput-rumput liar yang sifatnya mengganggu ini, nah itu dijabuti. Maka ada istilah napa nek nanam padi itu nyabuti rumput itu napa? Matun. Nah, matun niku yang guai rumput-rumput yang mengganggu supaya nanti tanamannya bisa tumbuh bagus. Nah, seperti ini pula lah yang namanya seorang guru, seorang mursyid. Jadi berusaha untuk menghilangkan bedol tadi ya, berusaha untuk menghilangkan akhlak-akhlak yang jelek yang ada di dalam diri seorang murid untuk kemudian diganti dengan akhlak-akhlak yang baik, dengan akhlak-akhlak yang baik. Jadi ini makna tarbiyah. Jadi pendidikan itu seperti ini, tarbiyah ini kan pendidikan. Jadi pendidikan itu yang dimana di dalamnya itu ada unsur penanaman akhlak, penanaman nilai-nilai moral. Nah itu maksud pendidikan. Beda dengan pengajaran. Lalu apa bedanya tarbiyah? Apa bedanya pendidikan dengan pengajaran? Nek pengajaran cukup hanya menyalurkan ilmu, menyalurkan pengetahuan, selesai. Kamu ngerti, kamu tahu, kamu bisa, selesai. Tidak ada unsur penanaman akhlak di dalamnya. Tapi kalau tarbiyah, pendidikan, tidak hanya sekedar transfer of knowledge, tidak sekedar hanya mentransfer ilmu pengetahuan, nggak sekedar cuma saya kasih materi, kamu paham, kamu bisa, kamu tahu, selesai. Tidak, masih ada unsur yang harus ditanamkan di dalam diri seorang murid, yaitu menanamkan nilai-nilai akhlak, menanamkan nilai-nilai adab moral ke dalam diri seorang murid. Maka dengan demikian nanti akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang tercela sedikit demi sedikit itu nanti akan menjadi hilang, tergantikan dengan akhlak-akhlak yang baik. Nah, disinilah peran dari seorang mursyid. Apalagi ini kaitannya dengan tasawuf ya, kalau yang dibahas di dalam kitab niki. Jadi gambarannya seperti itu seorang mursyid. Yang itu bisa menunjukkan kepada jalan menuju Allah. Faida irtahala mongko nalikane sedo sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakot mongko teman-teman khallafa, fakot mongko teman-teman khallafa ganti sopo al khulafa'u piro-piro pengganti fi makanihi ing dalem panggonane Kanjeng Nabi, fi makanihi ing dalem panggonane Kanjeng Nabi, hatta yursyida teng mriku napa? Insya Allah yang benar yursyida, hatta yursyida sehingga nuduhake sapa khulafa ilallahi maring Gusti Allah Ta'ala, ilallahi maring Gusti Allah Ta'ala, wa syartu syaikhi
Wa syartu syaikhi utawi syarate syekh. Wa syartu syaikhi utawi syarate syekh alladzi rupane ya syekh yasluhu kang patut ayyakuna ing yen to ana sapa alladzi iku naiban dadi ganti li rasulillahi maring kanjeng rasul utawa utusane Allah li rasulillahi maring utusane Allah sholawatullahi utawi pira-pira sholawat Gusti Allah wasalamuhu lan keselamatane Gusti Allah alaihi ing atase Rasulullah Rasulillah iku ayyakuna yen to ana sapa syekh iku aliman wong kang alim wong kang anduweni ilmu walakin lan tetapi ne la kullu alimin ora saben-saben wong kang alim la kullu alimin ora saben-saben wong kang alim yasluhu gawe bagus apa kullun lil khilafati maring dadi pengganti wa inni lan setuhune ingsun iku ubayyinu bakal mertelaake sapa ingsun laka maring sira ba'du alamatihi ing sebagiane pira-pira tetengere syekh ba'du alamatihi ing sebagiane pira-pira tetengere syekh ala sabilil ijmali ing atase dalan gemblengan ala sabilil ijmali ing atase dalan gemblengan hatta la yadda'iya sehingga ora ngaku-ngaku sapa kullu ahadin saben-saben wong suwiji-wiji annahu ing sak temene ahad iku mursyid annahu ing sak temene ahad iku mursyid atau guru. Fanaqulu mongko ngucap sapa ingsun iku man utawi sapane wong yu'ridu kang tinggal sapa man an hubbid dunya saking demen dunya an hubbid dunya saking demen dunya wa hubbil jahi lan demen pangkat wa kana lan ana sapa man iku taba'a teman-teman anut sapa man li syakhsin maring wong basirin kang anduweni peningal ati tatasal-salu kang rante-rante mutaba'atuhu
anu teman ila sayyidil mursalina maring Kanjeng Nabi Sayyidil Mursalin maring Kanjeng Nabi Muhammad Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lan ono sapa man iku muhsinan gawe bagus riyadhata nafsihi ing riyadhae awake man bikillatil akli kelawan kidie maem kelawan kidie dahar wal qauli lan dawuh wan naumi lan sare wa kasratis sholawati lan akeh-akeh pira-pira sholawat wa shadaqati lan shadaqah wa shaumi lan poso. Wa kana lan ono sapa man bimutabaatihi kelawan manuteman dalika asy-syaikha ing mengkono syekh al-basira kang anduweni peningal ati iku ja'ilan dadekake mahasinal akhlaki ing pira-pira akhlak kang bagus lahu maring man sirotan ing tanda sirotan itu tindak lampah sirotan ing tindak lampah kasabri koyok sabar washolati lan sholat wasyukri lan syukur watawakkuli lan pasrah wal yaqini lan yakin wal qanaati lan nrimo watumakninati lan anteng watumakninatin nafsi lan antenge nafsu wal hilmi lan aris wa tawadhu'i lan andap asor wal ilmi lan ilmu wasidqi lan jujur wasidqi lan jujur atau bener wal hayai lan wirang wal wafa'i lan nunggoni janji wal wafa'i lan nunggoni janji wal waqari lan jatmiko wasukuni lan anteng wa ta'anni lan alon-alon wa amsaliha lan piro-piro koyok contone kabeh wa amsaliha lan koyok mengkono utawa koyok contone niku wau kabeh. Oke. Ketika Rasulullah niku sampun wafat, sampun sedo, maka kemudian Allah itu mengganti Rasulullah dengan pengganti yang disebut dengan khulafa. Pengganti itu khulafa. Di dalam memberi petunjuk supaya bisa berada pada jalan Allah. Lalu apa syaratnya Syekh? Apa yang bisa menggantikan peran, melanjutkan apa yang menjadi tugasnya Rasulullah? Rasulullah ditugasin apa di bumi ini? Wa ma bu'istu li utammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah itu yang pertama akhlak ya. Untuk menyempurnakan akhlak. Wa syartu syekh alladhi yasluhu ayyakuna naiban. Dan syaratnya syekh, syaratnya seorang khalifah atau khulafa ataupun mursyid yang kemudian ini bisa menjadi ganti dari Rasulullah
Itu bagaimana? Karena tidak semua orang alim itu bisa menjadi seorang mursyid. Tidak semua orang berilmu yasluhu lil khilafah, bisa memperbaiki, bisa menjadi pengganti Rasulullah. Enggak semua orang berilmu sakit menjadi pengganti Rasulullah. Orang berilmu banyak, tapi tidak semua orang yang berilmu sakit menggantikan Rasulullah. Lalu siapa yang menjadi atau yang bisa menggantikan Rasulullah di sini? Yang bisa menjadi khilafah di sini? Ubayyinu laka ba'du alamat. Saya jelaskan tanda-tandanya, ciri-cirinya, supaya tidak semua orang itu bisa ngaku-ngaku saya loh seorang mursyid. Saya seorang mursyid. Enggak semuanya orang bisa mengaku seperti itu. Ketika tahu seperti apa tanda-tanda seorang mursyid. Apa tanda-tandanya? Apa ciri-cirinya? Man yu'ridu an hubbid dunya wa hubbil jah. Nopo yang pertama adalah kalau alim jelas, pasti alim, berilmu. Lalu kemudian yu'ridu an hubbid dunya, enggak suka, enggak seneng atau meninggalkan kesenangan dunia. Tidak senang dengan pangkat. Jadi enggak terlalu dengan yang namanya keduniawian. Enggak menggebu-gebu, enggak seneng, enggak cinta dunia. Tapi bukan berarti kemudian meninggalkan dunia, tidak ya. Tidak cinta dunia dan juga tidak senang pangkat. Jadi nek sik pengen jadi ini, jadi itu, saya pengen jadi bupati, saya ingin jadi, berarti tidak termasuk tandanya ini. Karena di antara tandanya man yu'ridu an hubbid dunya wa hubbil jah. Enggak senang pangkat, tidak senang, enggak cinta dunia, enggak begitu butuh dengan yang namanya dunia. Wa kana qattaba ali syahsin basirin tatasalsalu mutaba'atuhu ila sayyidil mursalin. Yang berikutnya adalah manut punya basirin, peninggal hati. Jadi mata hatinya tajam. Tatasal salu. Ini ada sambungannya sampai kepada Rasulullah. Jadi nek diruntut ngoten itu nyambung sampai kepada Rasulullah. Punya silsilah, punya runtutan, sanad sampai pada Rasulullah. Wa kana muhsinan riyadatan nafsihi biqillatil akli. Nah, yang berikutnya gawe bagus. Jadi selalu memperbaiki diri dengan melakukan riyadhah. Napa riyadhahnya? Biqillatil akli. Setitik nek maem. Dahare mung sedikit, enggak banyak. Karena memang anjurannya berhentilah sebelum kenyang, ngoten ya. Jadi jangan terlalu kenyang. Nek maem itu ya secukupnya. Jangan karena saking enaknya, wah ini menunya pumpung lezat semua. Semuanya dimakan. Ada prasmanan, buber, menunya jan top semua. Eman lek gak dimaem. Sampai kekenyangan perutnya sakit. Nah ini tidak boleh. Jadi menyedikitkan makan. Wal qaul, begitu juga dengan ucapan. Jadi nek ndak penting ya mboten bicara.
Tidak perlu banyak bicara. Bicaralah yang memang penting-penting saja, daripada nanti salah bicara. Wan naumi lan tidur. Tidurnya sedikit. Nek malam buat riyadhah, menghidupkan malam hari, sehingga tidurnya tidak banyak, sedikit. Banyak orang-orang alim itu tidur itu cukup 3 jam, 2 jam, 1 jam, dan itu tidak menjadi masalah karena sudah terbiasa. Wa kasratis sholawat was shadaqah was shaum, memperbanyak sholat, ibadah, sedekah, memberi kepada yang lain, bersedekah, seneng bersedekah, aweh kepada yang lain, wassaum, dan juga puasa, seneng puasa. Wa kana bi mutaba'atihi dalika Asy-Syaikh Al-Basir ja'ilan mahasinal akhlak. Yang berikutnya adalah mahasinal akhlak. Napa niku? Yang memperbagus akhlak. Akhlaknya selalu diperbaiki dan diperbaiki. Memperbagus akhlak, yang itu dijadikan sebagai siratan, tindak lampah, dijadikan sebagai bentuk perilaku kehidupan keseharian, sudah tercermin di dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak itu menjadi kepribadian di dalam kehidupan. Kasobri, sabar, wassalat wasyukur, salat, syukur, tidak lupa dengan siapa sang pemberi nikmat. Pemberi nikmat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur. Wa tawakkal, pasrah wal yakin, qanaah, tumakninah, sampai dengan yang terakhir ngapa niku? Nggih, anteng, jatmiko, dan seterusnya. Sifat-sifat yang baik itu adalah tandanya seorang mursyid. Jadi nek ada orang yang ngaku-ngaku saya seorang mursyid, bisa dilihat dari tanda-tanda ini. Jadi nek seorang mursyid kok sik seneng tentang dunia, sik seneng pangkat jabatan, sik seneng, nah itu berarti tidak masuk golongannya mursyid. Jadi supaya kita itu tahu seperti apa seorang guru yang perlu diikuti, seperti apa karakternya seorang mursyid, seorang guru yang itu bisa dijadikan sebagai panutan bagi kehidupan kita. Nah, itu tadi. Fahuwa mongko utawi man idan ing dalem persifatan kelawan mengkono-mengkono sifat. Idan ing dalem persifatan kelawan mengkono-mengkono sifat. Iku nurun, cahaya min anwarin nabi, saking piro-piro padange Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yasluhu kang patut lil iqtidai maring anut bihi kelawan man. Walakinna tetapi wujuda mislihi, wujute padane man iku nadirun, langka niku jarang, iku nadirun langka. A'azzu mongko luweh langka minal kibriti tinimbang saking lirang, al ahmari kang abang belerang. Waman utawi sapa wonge iku sa'atu
iku sa'athu nulungi ing man apa as-sa'adatu sifat kabegjan fawajada mongko nemu sapa man syaikhan ing syekh kama dzakarnahu kaya perkara dzakarnahu kang wus nutur sapa ingsun ing ma wa qabilahu syekh wa qabilahu lan nerima ing man sapa asyaikhu syekh yang bagi mongko sayukjo apa ayah tarimahu yen to mulyaake sapa man ing syekh dohiron ing dalem dohir wa batinan lan batin. Amma ihtiramud dohiri anapun utawi mulyaake ing dalem dohir iku fahuwa mongko utawi ihtiram iku alla yujadilahu yen to ora madoni sapa man ing syekh wala yastagilu napa yastagila insyaallah yang benar yastagila wala yastagila lan ora katungkul sapa man bil ihtijaji kelawan gawe hajat ma'ahu ing dalem sartane syekh fi kulli mas'alatin ing dalem saben-saben masalah wa in alima lan senajan ngerti sapa man khata'ahu ing lupute syekh wala yulki lan ora nibaake sapa man baina yadaihi ing dalem antarane tangan ngarepe syekh yadaihi bimakna ngarepe baina yadaihi ing dalem antarane ngarepe syekh sajadatahu ing sajadahe man illa angin wakta ada isolati ing dalem wektu nekani salat faida faragha mongko tatkalane rampung sapa syekh yarfa'uha mongko ngangkat sapa man ing sajadah yarfa'uha mongko ngangkat sapa man ing sajadah wala yuksirolan ora ngakeh-ngakehake sapa man nawafil sholati ing pira-pira salat sunnah bihadratihi ing ana ngarsane syekh wa ya'mal lan ngelakoni sapa man ma ing barang ya'muruhu kang perintah ing ma sapa asyaikhu syekh minal amali saking amal bi qadri wus'ihi kelawan kira-kirane mampune man wa taqatihi lan kuasane man wa amma ihtiramul batini anapun utawi mulya-mulyaake batin
Anapun utawi mulyaake ing dalem batin iku fahuwa mongko utawi ihtiram iku anna kullama satuhune saben-saben barang yasma'u kang rungu sapa man ing ma wayak balulan rimo sapa man minhu saking syekh fid dhahiri ing dalem dhahir iku la yunkiruhu ora kena ingkar sapa man ing ma ora kena ingkar sapa man ing ma fil batini ing dalem batin la fi'lan ora ingkar kelawan penggawe la fi'lan ora ingkar kelawan penggawe wala qaulan lan ora ingkar kelawan pengucap li alla supaya li alla yattasima supaya ora persifatan sapa man bin nifaqi kelawan munafik wa in lam yastati lamun ora kuwasa sapa man yatsruk mongko ninggal sapa man suhbatahu ing barenge syekh ila an yuwafiko maring yento nocoki apa batinuhu batine man dohiruhu ing dohire man wayah tarizu lan ngedoi sapa man an mujalasatihi saking ruang lungguh sahibis su'i maring wong kang anduweni penggawe Allah liyak sura supaya cupet apa wilayata syayatinal jinni oleh merintahe wilayahe oleh merintahe piro-piro setan jin wal insi lan piro-piro manungso an sahni qalbihi saking ati kang koyo pelatarane man an sahni qalbihi saking ati kang koyo pelatarane man fayusaffa mongko bersih sapa man min lauthis syaitonah saking sifat bangsa setan wa ala kulli halin lan ing atase saben-saben tingkah yahtaru milih sapa man al faqra ing melarat alal ghina ing atase ngalahake sugih maka ketika ciri-ciri yang tadi itu sudah ada pada diri seorang mursyid, maka silahkan seseorang itu mursyid tadi untuk dijadikan sebagai guru. Karena idan nurun min anwarin nabi. Jadi yang punya karakter demikian tadi itu membawa persifatannya dari sifat-sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mencari yang seperti ini, mencari guru seperti ini niku mboten gampang, sulit.
Ibaratnya seperti halnya sesulit mencari belerang merah, kibritil ahmar, niku belerang merah. Belerang pada umumnya kuning. Jadi mencari belerang merah niku sulit. Seperti ini pula mencari seorang mursyid. Mencari seorang mursyid niku sulit. Nah, ketika menemukan yang seperti ini, maka jadikan beliau itu sebagai seorang mursyid. Dan ketika seorang mursyid juga sudah menerima kita sebagai seorang murid, maka yang bagi ayah tarimahu dohiran wa batinan, maka kita harus mengihtiram, memuliakannya secara dohir dan batin. Seperti apa? Ihtiramud dohir wa huwa alla yujadilahu wa yashtaghilu bil ihtijaj ma'ahu fi kulli masalah. Jangan pernah mendebat, jangan pernah melawan terhadap apa yang kemudian disampaikan oleh mursyid. Meskipun kita tahu bahwa apa yang disampaikan itu salah. Kadang seorang guru itu melakukan sesuatu itu dalam rangka untuk menguji murid. Nek sampean ingat bagaimana kisahnya Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Masih ingat kisahnya? Jadi Nabi Musa itu diuji kesabarannya. Ternyata nggak sabar. Nggak sabar untuk bisa ngikut menjadi muridnya Nabi Khidir. Karena nggak sabar, akhirnya nggak jadi muridnya. Jadi Nabi Khidir mensyaratkan mensyaratkan kalau memang bisa sabar mengikuti saya, maka nanti diterima menjadi seorang murid. Lalu ikutlah si Nabi Musa. Jadi jangan pernah bertanya ketika saya melakukan apapun itu nanti di sepanjang perjalanan yang akan kita lalui. Itu syarat. Di dalam perjalanan ternyata Nabi Musa nggak sabar ya. Jadi yang pertama melihat apa? Ketika berjalan di situ tiba-tiba Nabi Khidir dalam perjalanan ketemu seorang anak kecil. Nabi Khidir membunuh anak kecil itu. Nah spontan Nabi Musa kan, loh ini anak kecil nggak salah, kenapa kok dibunuh? Tidak ada masalah kok tiba-tiba dibunuh. Diingatkan, jangan bertanya ketika melihat apa yang sedang saya lakukan. Nah, mengaku bersalah Nabi Musa. Iya, minta maaf. Lalu kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Yang kedua melihat apa? Dalam perjalanan ini naik perahu di tengah-tengah laut. Di tengah perjalanan naik perahu ini, Nabi Khidir melubangi perahunya. Akhirnya tenggelamlah perahu itu. Gak sabar juga Nabi Musa akhirnya tanya, loh, kenapa perahunya dilubangi? Kan jadi tenggelam. Kok tiba-tiba perahu gak ada masalah dilubangi? Tenggelam perahunya. Gak sabar lagi. Diingatkan lagi. Kalau nanti masih bertanya lagi, berarti sudah gak bisa jadi murid Nabi Khidir. Lalu melanjutkan perjalanan berikutnya. Apa berikutnya? Ketika menemui di dalam perjalanan ada sebuah rumah. Rumahnya sudah hampir roboh. Jadi rumahnya sudah jelek. Jadi rumah tua
yang itu ya hampir roboh, ya dikit lagi gitu paling sudah roboh, kena angin kenceng dikit sudah roboh. Nah, rumah yang sudah jelek, sudah tua, memang sudah mau roboh, itu dibangun sama Nabi Khidir, diperbaiki, diberdirikan lagi supaya rumah ini jadi kuat. Nah, bertanyalah lagi Nabi Musa, kenapa kok begini? Jadi nggak sabar Nabi Musa. Akhirnya dijelaskanlah semua itu. Kenapa tadi di perjalanan kok Nabi Khidir membunuh anak kecil? Ternyata anak kecil ini adalah putra dari orang tua yang soleh, orang tua yang beriman yang soleh. Kalau anak kecil ini tidak dibunuh, maka dia nanti ketika besar akan menjadikan orang tuanya ini menjadi tidak beriman kepada Allah, menjadi kufur. Maka anak kecil ini saya bunuh supaya orang tuanya tetap selamat, tetap menjadi orang tua yang soleh. Lalu kemudian nanti mereka akan dikaruniai anak yang lain, akan diberi anak lagi oleh Allah. Terus kemudian tentang perahu tadi, kenapa perahu tadi kok dilubangi sehingga akhirnya tenggelam? Karena perahu ini adalah milik seorang yang beriman miskin. Jadi milik seorang miskin ya, yang kemudian di sana ada seorang raja yang bengis, yang itu suka merampas harta orang yang melewati. Sehingga di sini perahu itu diselamatkan dengan cara ditenggelamkan. Akhirnya tidak jadi dirampas perahunya karena diselamatkan oleh Nabi Khidir. Lalu yang ketiga, rumah yang sudah jelek mau roboh, bentar lagi ini ya wis roboh begitu, sudah rumah tua, kok malah diperbaiki? Itu karena rumah ini adalah milik dari anak yatim. Jadi rumah ini miliknya seorang anak yatim, yang mana anak yatim ini masih belum mengerti, belum bisa bahwa di dalam rumah itu tersimpan harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya untuk bekal nanti kehidupan si anak yatim ini tadi. Tapi si anak yatim karena masih kecil jadi belum ngerti, belum bisa menjaga itu. Sehingga rumah ini kalau nanti sampai ambruk, maka harta yang ada di dalamnya itu akan kelihatan. Sehingga ini nanti akan diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya diperbaikilah rumah itu sehingga menjadi kuat lagi, tidak akan roboh. Nah, jadi kadang seorang guru itu ya pengen nguji muridnya juga. Maka bagaimana ihtiramnya seorang murid kepada sang guru? Yaitu secara dohir, ihtiram secara dohir, secara batin. Ihtiram secara dohir tidak pernah mendebat, tidak pernah meskipun tahu kalau gurunya salah. Karena ibaratnya seorang murid ilmunya satu wadah, sak mangkok nanti, satu mangkok, satu gelas. Seorang guru itu ilmunya sudah ya seperti halnya lautan. Jadi jauh. Maka sekalipun sang guru itu salah, tidak perlu toh mentang-mentang sekarang sudah menjadi mahasiswa, sudah menjadi orang terpelajar, orang yang keren. Gurunya dulu yang ngajar di TPQ, yang ngajar belajar Quran, yang belajar waktu di desa, salah. Nah, ini kemudian menyalahkan begitu ya, menyalahkan,
mentang-mentang sudah menjadi orang yang terpelajar, nyalahkan, mengkritik, mengitu, ini salah ini. Itu tidak boleh, tidak pas akhlak seorang murid kepada gurunya. Itu secara zahir, tidak pernah mendebat, ya, tidak pernah mendebat, mengkritik dan sejenisnya. Kemudian apalagi wala yulki baina yadayhi sajadatahu illa waqta ada shalah. Jangan kemudian beber sajadah di depan gurunya kecuali pada waktu sholat. Pada waktu sholat jamaah bersama-sama. Kalau sholat enggak masalah gitu. Kan datangnya akhir, jadi softnya belakang, jadi tidak masalah. Tapi kalau kemudian dilanjutkan wala yuktir nawafil shalah bi hadratihi, tapi kalau di luar itu ya jangan di depannya. Jadi kalau bukan waktunya sudah salat, segera diambil sajadahnya dan tidak memperbanyak sholat sunnah di hadapan sang guru. Tidak memperbanyak sholat sunnah di hadapan sang guru. Ada gurunya malah diperbanyak. Ada guru saya, ditambah. Biasanya enggak, tambah lagi. Nah niku malah mboten ngoten, ya, malah mboten ngoten yang seharusnya. Jadi tidak memperbanyak sholat sunnah di hadapan beliau, yang diperlihatkan kepada beliau sang guru. Lalu kemudian wa ya'malu ma ya'muruhu asy-syaikh minal 'amali bi qadri wus'ihi wa taqatihi. Yang berikutnya melakukan, kalau memang sudah diperintah untuk melakukan sesuatu, kerjakanlah sekiranya engkau itu bisa mengerjakannya. Nek memang bisa, mampu untuk melakukannya, lakukan. Kalau memang sudah diperintahkan untuk melakukan itu. Puasalah sekian hari. Merasa kuat, mampu, bisa, puasa. Silahkan kamu melakukan ini. Sampai ini. Merasa kuat, lakukan. Tapi kalau memang tidak kuat, merasa bahwa dirinya itu tidak mampu, belum mampu, maka sampaikan dengan baik kalau belum mampu. Nah, itu adalah bentuk ihtiram zahir. Lalu ihtiramul batin. Bagaimana bentuk ihtiramul batin? Kalau yang batin bagaimana? Anna kullama yasma' yaqbal minhu fid dhahir wa la yunkiruhu fil batin. Apa yang kita dengar secara dhahir, kita mengiyakan, menerima, menyanggupi, maka jangan diingkari secara batin. Jadi jangan sampai iya di depan tapi enggak di belakang. Nah, itu namanya mengingkari secara batin, mengiyakan secara dhahir. Enggak sesuai. Ya, enggak sesuai. Jadi kalau mengiyakan, ya mengiyakan, iya secara dhahir, iya secara batin, tidak mengingkarinya. Baik itu fi'lan atau qaulan. Baik itu secara pekerjaan, kelakuan ataupun pengucapan. Jadi kalau mengiyakan, menyanggupi, ya iya, sanggup, begitulah. Mboten, ya mboten. Ngatur saja, ya. Lebih baik matur. Jadi seperti itu.
Karena kalau tidak, jadi sami'na wa atokna, nah itu yang semestinya. Kalau sami'na wa asoina, berarti ini namanya munafik, nifak. Li'alla yatasima bin nifak, maka ini kategorinya adalah munafik. Bukan sami'na wa atokna, tapi sami'na wa asoina. Wa illam yastati yatruk. Ya. Jadi kalau nggak puasa, maka ya jangan disampaikan secara baik-baik. Jadi itu diantaranya. Wa yahtarizu an mujalasatihi sahibisu liyaksura wilayata syayatinil jinni wal insi. Maka kemudian mempersempit wilayah-wilayah yang itu wilayahnya setan, wilayahnya jin sama manusia. Jadi artinya yang menjadi wilayah-wilayah tempatnya setan, tempatnya jin, maka itu yang kemudian harus kita perhatikan untuk dijauhi. Jadi seperti itu adab, seperti itu akhlak ikhtiramu asy-syaikh dhahiran wa batinan. Wallahu a'lam bishawab. Monggo sarang-sarang kita akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Wal-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.